Setiap ada acara sembayangan di kelenteng, kita membunyikan tambur-tambur dengan suara teng 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 teng, sehingga masyarakat sini menyebutnya adalah kelenteng. Kelenteng di Welahan ini itu ada dua, kelenteng Yan dan Sangte yang di Kang Pinggir ini, kemudian kelenteng Hokbekyo yang di selatan ya. Terus ada juga kita mengelola wihara, yaitu Wihara Metabudi yang ada di Welahan. Tempat pemujaan atau sembahyang di sini ada 7 tempat ya di sini, yaitu yang tengah itu adalah tempatnya dewa utama kita, yaitu Yan dan Sangte. Kemudian yang sebelahnya adalah tempat Hongco Wankong, sebelahnya adalah Hongju, terus sebelahnya yang tengah itu ada Hongco Tiang Shalocin yang bentar lagi mau dipindah tempat baru, sudah dibuatkan itu. Kemudian di sini adalah Dewi Kwan Im, kemudian Buddha utama atau wihara. Pusaka-pusaka dari kelenteng Yan dan Sangte di Welahan ini adalah, itu ada patung dewa Yan dan Sangte, ada okiam atau pedang, ada buku-buku jamking, terus ada bendera-bendera. Itu adalah yang bawa adalah dua orang kakak beradik yang bernama Tan Xiangbu dan Tan Xiangji, yaitu dia adalah asli orang Tiongkok sana. Adapun patung dari Yan dan Sangte adalah pertama-tama itu dibawa oleh seorang bisu atau biksu yang bertapa di gua Gunung Butongsan. Kemudian dalam perjalanan dari Tiongkok menuju Singapura, dia bertemu dengan namanya Tian Xiangji. Akhirnya pusaka-pusaka itu adalah dikasihkan kepada Tan Xiangji. Kemudian sama Tan Xiangji dibawa ke Welahan ke saudaranya yang bernama Tan Xiangbu. Semula tidak di sini kelentengnya, itu sudah pindah 3 tempat, yaitu pertama kali adalah di tempat orang yang namanya Tan Xiangbu di Gang Lor. Setelah itu pindah ke Gang Tengah, baru ketiganya adalah menetap di tempat dulunya adalah rumah biasa, bukan kelenteng, di tempat namanya Jalan Gang Pinggir nomor 4 Welahan. Setelah perkembangan zaman, semakin tahun semakin ramai, sehingga dibuatlah suatu tempat kelenteng kecil zaman dulu itu, dengan pemujaan utama yaitu Dewa Yan dan Sangte atau Dewa Obat. Itu ada cerita bahwa Ibu Kartini pernah sakit di Jepara. Dia kan anak Bupati Jepara. Ada orang yang memberitahu pada Bupati Jepara bahwa Ibu Kartini bisa diobati di kelenteng Welahan dengan minta petunjuk pengobatan dari Dewa Yan dan Sangte. Singkat cerita bahwa Ibu Kartini pada tahun 1902 itu dia dikasih obat di sini sehingga sembuh, sehingga dia mengirim surat kepada temannya yang di Belanda bahwa ada suatu tempat di desa Welahan, kelenteng Welahan, dewanya Yan dan Sangte. Dia memberi pengobatan, tidak obat secara medis, secara tradisional, tapi bisa menyembuhkan karena berkat dari dewanya yang namanya Dewa Yan dan Sangte. Selama saya di sini selama 35 tahun tidak pernah ada gejolak atau pernah ada benturan dari masyarakat yang di daerah Welahan itu adalah mayoritas Muslim, tapi kita selalu bersama membangun desa Welahan. Setiap ada event-event di desa Welahan maupun tingkat kecamatan, kita juga membantu. Misalnya kita sering adakan bansos, pembagian sembako, pengobatan gratis. Terus kalau ada acara sembayangan seperti kemarin sembayangan Ulambana atau Penguping atau rebutan, kita juga melibatkan masyarakat sekitar, itu yang dilibatkan dari unsur pemerintahan, dari kecamatan, dari Polsek, Koramil, dari Limas Desa, dari Relawan Basarnas, kemudian dari Banser, kita dilibatkan semua. Setiap ulang tahunnya tanggal 3 bulan 3 Imlek, itu tiap tanggal 1 bulan 3 itu kita tradisi kongco dikirap atau diarak keliling kota Welahan dan mengundang dari kelenteng-kelenteng di luar kota. Terus mengenai upacara sembayangan pun kita tradisinya masih dari dulu sama, yaitu
persembahannya tetap ada buah, ada kambing, ada apa ada. Terus mengenai hiburan tradisi turun temurun, yaitu kita tiap tahun kita mengadakan wayang potehi 1 bulan penuh. Terus tradisi Jawa itu tiap ada acara kita tetap mengadakan pementasan wayang kulit. Sampai sekarang pun obat masih, karena di sini kan ada 3 resep obat ya, resep obat lama, resep obat baru, resep obat Bongguan Lo. Jadi tamu-tamu yang percaya Dewa Hyang Sampai kadang kita ke dokter tidak sembuh, terus minta obat ini sembuh. Ada yang percaya tidak mau minum obat dokter, minta obat ini ya banyak. Tuh. Itu kan obatnya kan berujuk herbal, daun-daunan ya, dari tumbuh-tumbuhan bukan kimia. Itu datang ke sini hanya untuk bukan penyakit atau ada yang ya kalau umat yang percaya di sini itu kan datang sini banyakan kan sembahyang pada Dewa Hyang Sampai dan dewa-dewa minta supaya keluarga tentram, tidak ada gangguan, tidak sehat, apa-apa supaya segala usaha anak-anaknya bisa lancar semua gitu. Dan rata-rata gitu. Terus ada yang juga karena ya sakit, ya sembuh ke dokter, terus ada teman yang mengasih tahu, oh minta obat lain ya. Dan yang datang sini kan tidak cuma orang Tionghoa saja, tapi banyak orang-orang pribumi yang datang juga minta petunjuk di sini. Kan Bapak Kelenteng sini kan sifatnya bukan khusus untuk orang Buddha atau orang Konghucu, ini adalah sifatnya adalah umum karena ada kaitannya dengan kepercayaan dari Dewa Langit. Penyakit itu pengobatannya itu sebenarnya atau ada yang mungkin belum terjawab? Ya pengetahuan saya itu biasanya itu ya hampir 70% berhasil ya. Ya seperti kita berobat ke dokter spesialis apa kan jawabannya kan masih 50% sembuh, 50% belum sembuh. Kan kita kan yang namanya ikhtiar atau berusaha kan kita kan mintanya yang cepat sembuh gitu ya. Ada timbal balik ke proses Ya biasanya kalau yang sembuh itu ya dia sembahyang, ngasih persembahan itu, persembahan buah atau gitu biasanya gitu. Dan tidak ada harus bayar berapa dan ada kerelaan ya. Jadi kalau minta obat di sini itu kan ada juru kuncinya, biokongnya. Ini kan Pak Budi, nanti minta petunjuk Pak Budi, ditanyakan kontrol sakitnya apa, nanti kan tinggal dapat obatnya resep apa gitu. Terus juga ada siamsi, pertanyaan nasib seorang juga ada 1 sampai 4 ya, 1 sampai 49. Terutama kalau menjelang pergantian tahun baru Imlek atau nasional itu sudah banyak yang bertanya nasib, orang nasib karir, nasib usaha, nasib kesehatan gitu. Ya. Sebelum sembahyang di dalam, sembahyang di sini dulu. Ini bahwa ciri khas bahwa kelenteng itu adalah ketuhanan. Sebelum sembahyang ke dewa, adalah sembahyang kepada Hyang Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sebelum menghadap ke dewa Hyang dan Sangte, Kuan Konghucu, jadi umat diwajibkan untuk sembahyang kepada Hyang Tuhan Yang Maha Esa. Baru setelah itu baru sembahyang ke dewa yang di dalam. Nah itu nanti ada petugasnya yang jaga. Kalau yang sudah biasa sembahyang di sini ya sendiri. Kalau yang belum ada petugasnya seperti Pak Budi, pemandunya. Nanti ini. Tuh. Kalau yang sudah terbiasa ya dia datang cuci tangan, terus ambil perangkat sembahyang, bakar sendiri, sembahyang sendiri gitu. Ya. Jadi petugas Yokong atau penjaga kelenteng kan cuma ngawasi. Kalau yang belum tahu kita beritahu. Kalau yang ya enggak gitu. Ini berarti dewa utamanya yaitu Hyang dan Sangte. Memang dari dulu enggak, tradisi enggak boleh ya. Itu lampunya pakai lampu dari minyak tanah itu. Kalau ini Nabi Konghucu. Ini kan dari minyak tadi yang itu kan untuk ngisi itu kanan kiri ini. Dan yang atas itu dari minyak tanah, bukan listrik. Dari tradisi gitu. Ini adalah Pongco Kwantikun. Ini kelenteng yang di Indonesia yang paling besar kok. Dewa Kwantikun adalah di Tuban tuh, yang pinggir jalan tuh. Ini adalah dia seorang jenderal perang yang bijaksana, taat pada kaisar dan negara ini.